Halo Bapak Ibu sekalian yang saya kasih shalom buat Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita masuk di part ke-29 di mana topik kali ini kita bahas mengenai Bit Pro. Seperti itu. Kenapa saya bilang ini meresahkan kayak gitu? Mungkin Bapak Ibu jarang dengar yang namanya Bit Pro. Nah, tapi kali ini kita akan coba mengupas tuntas. Nah, tapi sebelum kita masuk, saya coba sampaikan bahwasanya apapun yang saya sampaikan di semua konten itu based on true story. Istilahnya saya tidak mereka-reka, saya tidak istilahnya sebatas wacana kayak itu bukan, tapi istilahnya itu yang betul-betul real, yang betul-betul ada seperti itu. Oh, dan hari ini tadi saya sempat dihubungi sama dua orang korban dia, semua ya, mengenai istilahnya mengenai scam trading yang mereka lagi alami seperti itu. Terus terang saya mau sampaikan tipe-tipe korban itu ada yang ya satu sisi dia ngeyel, satu sisi dia paham aja kalau kita sampein seperti itu. Semua ulasan yang saya sampaikan sifatnya kita slow kayak gitu, tapi tepat sasaran, spesifik seperti itu. Karena satu hal yang ada di channel saya, semua mengulas tentang hal-hal yang spesifik seperti itu, yang informasinya pas, bukan yang melebar ke sana kemari kayak itu, tidak seperti itu. Oke, konten kali ini kita bahas terkait satu pendahuluan latar belakang masalah, persamaan BitPro dan Beriscoin, cara kerja BitPro, ini halaman home, halaman trade, halaman option, halaman register, halaman chat, kesimpulan, dan kontak saya. Di setiap video yang saya sampaikan, hampir semua itu ada kontak saya. Yaitu silahkan kalau ada yang mau di-share mengenai pengalaman pribadi ke saya, silahkan. Seperti itu. Nah, ini pendahuluan. Peraturan mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapeti), Kementerian Perdagangan Kemendak, seperti itu. Aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain, seperti itu. Tak seperti di beberapa negara lain di mana mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi, di Indonesia aset kripto hanya bisa diperdagangkan di bursa berjangka, seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu istilahnya terkecoh. Semua diatur dan diawasi oleh Bapeti dan Kemendak, seperti itu. Oke, next. Ini latar belakang masalah kenapa saya angkat tema ini, kenapa saya angkat judul ini, seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya komunikasi dengan salah satu korban dan bercerita panjang lebar terkait apa yang dialami, seperti itu. Dari pembicaraan tersebut ada hal yang menarik dan saya sudah izin ke korban seperti itu untuk mengangkat hal ini dengan tujuan agar tidak banyak korban yang berjatuhan. Korban bercerita tentang salah satu platform baru terkait BitPro, seperti itu. Dan sewaktu saya mendengar hal tersebut, kayaknya ini belum terlalu banyak mencuat ke permukaan, istilahnya beberapa hari yang lalu, minggu kemarin seperti itu, salah satu korban dia mengungkapkan, dia memang salah satu korban di trading lain seperti itu, bukan BitPro, tapi dia coba masuk ke BitPro seperti itu, tapi dia mengecek ada beberapa kejanggalan di situ dan beliau mengatakan ini kurang lebih sama dengan Setra maupun TMX seperti itu. Oke, tapi saya tidak usah sebutkan namanya, saya itu seperti itu, saya pasti hidden kayak itu hal-hal yang memberi sumber ke saya seperti itu. Dari pengakuan si korban bahwasanya si korban sudah mengalami kerugian puluhan juta terkait mengikuti hal ini. Tapi hal ini yang saya maksud bukan BitPro. Dia mengalami kerugian puluhan juta itu kalau nggak salah di TMX seperti itu. Tapi dia kalau TMX kan sudah pernah saya bahas kayak gitu. Kalau BitPro, oke, ini hal yang baru buat saya. Coba saya
angkat ini saya seperti itu karena beliau pun juga pengen saya mengupas terkait BitPro seperti itu. Beliau sama sekali tidak tahu karena hal ini sewaktu dicari di YouTube maupun di medsos lainnya tidak ada yang membahas ini kayak gitu. Tapi di BitPro dia nggak sampai jauh sih, nggak sampai jauh kayak gitu, nggak sampai jauh seperti itu. Nah ini persamaan BitPro dan waktu bapaknya ini ngasih ke saya kayak gitu. Terus terang, saya teringat dengan salah satu platform yang pernah saya bahas, itu Beriscoin, seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu bisa lihat sekilas saja, mana perbedaan, mana persamaan, seperti itu. Nah, terlihat di samping sebelah kiri tampilan BitPro ini, ya kan, melalui ponsel saya juga tampilkan Beriscoin. Mari kita cari persamaannya, ini Beriscoin. Dari sisi tampilan halaman dengan BitPro dan Beriscoin memakai corak warna yang sama. Ini dari sisi analisa saya. Kalau Bapak Ibu lihat warnanya satu itu sama. Seperti itu. Yang kedua, tampilan api menyala 3 koin yang disampaikan di halaman depan juga sama. Seperti itu. Nah, ini BTC, Ethereum, dan LTC. Seperti itu. Ini sama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini sama. Oke, tampilan yang ketiga ini tampilan 4 item di bawah isi ulang cepat isi ulang cepat kayak itu kontrak manajemen keuangan sama dan berbeda sedikit hanya di bagian layanan daring saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini 4 isi ulang cepat. Ini juga sama, kontrak juga sama, manajemen keuangan juga sama, hanya saja yang terakhir layanan ini layanan daring, ini layanan pelanggan online. Ya, kurang lebih sama lah seperti itu. Ini seperti itu dan bisa Bapak Ibu lihat lagi di bawahnya, banyak hal yang sama. Seperti itu. Ini pasangan perdagangan, ini juga pasangan perdagangan harga terbaru naik turun 24 jam, ini 24 jam perubahan kutipan. Ya kurang lebih sama lah. Seperti itu. Ini dengan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat secara kasat mata kayak itu bisa lihat lah. Kayak gitu. Hal-hal persamaan. Ya paling ini duluan, nanti diedit ke Bitpro seperti itu. Ya kita nggak tahu, tapi setidaknya ini persamaan yang saya lihat dari analisa saya. Seperti itu. Oke, next. Ini cara kerja Bitpro. Seperti itu. Nah, saya tutup, saya hidden ini. Nah, ini cara kerja Bitpro. Cara kerja atau sistem kerja Bitpro ini kurang lebih sama dengan scam trading lainnya. Korban digiring untuk masuk ke grup WA. Ini grupnya. Nah, itu. Ini grupnya. Jadi mungkin ada beberapa korban yang bilang, Eee, dia ini temanku, ini marketingnya namanya Selinko dan ini, konsultannya namanya Roderick Thierry kayak gitu. Mungkin ada beberapa, korban yang hubungi saya, dia bilang bukan marketing tapi teman, it's okay, kita nggak masalah, itu mau teman, itu mau apa, something else lah istilahnya. Tapi satu sisi bahwasannya perkenalan pertama itu kurang lebih banyak dari marketing. Grup WA tersebut pasti ada ceweknya sebagai marketing yang nempel ke korban. Seperti itu. Ada konsultan di dalam grup tersebut. Tapi kalau saya lihat ini, kalau di grup ini tuh banyak ceweknya. Satu, dua, tiga. Biasanya kan cuma satu cewek dan lainnya yang berperan sebagai paman atau apalah saudara seperti itu. Banyak cowoknya kayak itu, banyak laki-lakinya dan satu aja perempuan yaitu marketingnya. Tapi ini ceweknya lumayan banyak ini. Tapi nggak usah dilihat ceweknya ya, Bapak Ibu sekalian. Kayak itu. Untuk para ibu-ibu juga sama, jangan pernah cemburu dengan hal-hal yang seperti ini. Ini sifatnya ya bilang aja fiktif kayak gitu. No. Karena kemarin ada ibu-ibu yang sempat cerita kayak gitu bahwa suaminya tergoda hal-hal kayak gini. Satu yang saya mau bilang kuasa doa itu lebih besar daripada gombalan-gombalan cewek-cewek seperti ini, Bu. Kayak gitu, tidak usah khawatir seperti itu. Ibu pasti menang. No. Ini kalau mau ditemui juga susah, Bu. Seperti itu. Sharing profit di Bitpro kurang lebih juga sama ada persentase untuk konsultan satu. Ini ya kurang lebih hampir sama lah seperti itu. Trading transaksi 5 kali itu 30% untuk komisi atau fee konsultan. Nah, kalau di Setra, TMX kan mungkin ada 5 kali, ada 7 kali kayak gitu. Tapi ini kalau yang 7 kali, kalau saya dulu di Setra itu 7 kali dia tetap 30%. Oh, tapi kalau ini trading transaksi 7 kali itu fee atau komisi konsultan itu 25%. Ya, bahasanya pakai persentase itu seperti itulah. Oke, kita lanjut. Ini cara kerja Bitpro.
seperti itu. Ini Bapak bisa lihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini catatan. Ini saya ambil langsung, catatan, ini aset, asetnya sekian. Bapak Ibu bisa kalikan dengan rupiah, mungkin rupiah ya 15.000 lah, contoh bisa dikalikan dengan 15.000. Seperti itu. Nah, ini Bitpro seperti itu. Ini alamatnya kayak gitu. Kalau Bapak Ibu pengen tes uji coba kayak itu silahkan, tapi nggak usah sampai terjun terlalu dalam, nggak usah. Cuma testing trial kayak itu nggak masalah. Waktu link Bitpro di-share ke saya kelihatannya menarik untuk diulas. Sekilas salinan screenshot tersebut dari Bitpro Mobile. Setelah kita coba buka sepintas tampilan di browser, kita di slide berikutnya ini akan terlihat dua bukti screenshot di samping tampilan dari halaman catatan dan aset dari si korban. Seperti itu. Ini halaman home. Aneh ya Bapak Ibu ya. Oh, ini halaman website, tapi image banner kayak itu. Kalau Bapak Ibu ada saudara atau anak yang kuliah di bagian IT kayak itu, pasti bisa langsung lihat aneh ini. Ini webnya seperti template kayak itu, tapi bannernya waktu di add atau di include-kan kayak itu, dia pecah seperti ini. Dari first impression saya sewaktu melihat halaman depan secara user interface, ya kalau menurut saya sih biasa aja. Belum ada yang menarik dari halaman pertamanya atau halaman home-nya. Kita akan buka satu persatu halaman dari tampilan Bitpro lainnya seperti itu. Tapi bagaimana pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar aja. Kalau dari saya sih biasa aja. Oke, next. Ini halaman trade atau halaman berdagang seperti itu. Ini koin-koinnya. Ada yang aneh nggak Bapak Ibu? Kalau dari saya sendiri, siapa sih yang nggak tahu BTC, Bitcoin? Ikonnya masa sih nggak ada yang tahu? ETH ini Ethereum, masa ikonnya nggak tahu? BTC, ETH, ikonnya ini tidak ada Ibu, Bapak, tapi LTC, ETC ini ada, sedangkan yang lainnya nggak ada. Luar biasa saya bilang. Bu, ya kalau buat web eh, yang hal-hal yang seperti ini, Bu, ya dicantumin kayak gitu nah. Oh, jangan yang seperti ini. Nah, halaman thread ini menyuguhkan beberapa koin yang akan diperdagangkan. Cuma kalau dicermati ada yang aneh menurut saya. Coba dilihat untuk ikon dari koin tersebut. Kalaupun ini situs resmi, BTC kan ada ikon sendiri. Itu tidak muncul, tapi koin LTC malah muncul. Aneh kan? Nah, apabila nama koin itu kalau diklik maka akan muncul tampilan untuk register karena halaman ini terlihat untuk umum saja. Seperti itu. Sepintas kalau saya sih seperti itu. Tapi kalau Ibu, Bapak nemuin hal-hal yang aneh, kalau dari saya itu aja sih. Oke, next. No. Mungkin Bapak Ibu pernah yang coba namanya future kayak itu. Ini halaman future kayak itu. Halaman option kalau dari saya menganalisis ada dua pilihan di mana pilihan. Pertama untuk posisi kontrak. Nah, ini posisi kontrak. Ini kontrak dan ini transaksi record seperti itu. Dan satunya lagi untuk merekod transaksi seperti terlihat di bawah tengah dari halaman option ini. Nah, ini seperti itu. Di halaman ini untuk buy long dan buy short. Nah, ini kurang lebih sama lah kayak future seperti itu. Kurang lebih Bapak Ibu kalau bisa pernah main di future mungkin tahu sih seperti itu. No. Tapi waktu saya buka, no, saya coba buka beberapa halaman di future kan, tapi ada keanehan di halaman ini karena bagian bawah atau halaman bottom kayak gitu. Halaman ini bottomnya itu nggak kelihatan. No, istilahnya lantai perdagangan itu nggak kelihatan. Terus terang waktu saya buka, ini aneh sih bagi saya. No. Biasanya itu kan ada data kayak gitu di atas, terus di bawah ada data kayak gitu. Itu nggak ada, di bawah itu kosong blong kayak gitu. Saya bilang ya astaga, kalau buat web kayak gini, Bu, ya jangan nemen-nemen banget sih istilahnya. Nemen itu apa ya? Jangan yang kelihatan banget kayak gitu. Nah, no, istilahnya ya dibagusilah. Kalau mau menipu itu yang keren kayak gitu loh. No, ini coba lihat. Aduh, luar biasa. Nah, kita lanjut ke halaman register seperti itu.
halaman sign up atau register ini dari sisi user interface, kalau ini oke lah. Kalau ini boleh. Ini dari halaman, ini negaranya banyak, dan ini nomor kayak Indonesia kayak itu 62 kayak itu banyak banyak ini negara-negaranya banyak, dan saya pikir ini salah satu yang keren sih dari halaman Bitpro ini, yang terus terang bagi saya sendiri sih penataannya cukup rapi sih seperti itu, dan cukup eh, kena sasarannya cukup ini seperti itu, keren kalau halaman register. Cuma kalau halaman chat, waktu saya buka halaman chat itu cuma tiga tampilin, yaitu satu Felicia, dua Elina, tiga Olivia, seperti itu. Jadi tiga ini itu cuma tiga ini aja yang kita bisa menghubungi. Nah, saya juga coba testing, no. Dan ini juga aneh, nama Felicia yang di atasnya icon image-nya seperti ini, ikonnya nggak kelihatan. Ya, Bapak Ibu bisa ngelihat sendirilah, no. Seperti ini. Apakah Bapak Ibu pengen lanjut? Kalau tahu hal-hal seperti ini, sayang duitnya Bapak Ibu. Mending disimpan baik-baik seperti itu. Dan ini kalau dibuka salah satu, karena saya penasaran, kepo, saya buka di halaman Felicia. Ya, tampilannya seperti ini. Pernah saya bahas di konten atau video-video saya sebelumnya, itu kurang lebih seperti ini. Kayak itu. Ada nggak sih yang halaman chat yang beda dengan yang ini sih? Kalau ada, boleh dong, saya pengen lihat seperti itu. Oke, ini kesimpulan dari saya. Dunia platform scam trading kurang lebih sama dalam tampilan webnya. Tidak ada yang menarik dari sisi user interface-nya. Mudah ditebak, kalau bagi saya sih mudah ditebak. Kalau itu ya platform scam seperti itulah. Kayak itu. Terus halaman web. Ini hati-hati, halaman web, rata-rata halaman web disamakan persis dengan nama aslinya. Akan tetapi kalau ditelaah dengan baik dari image, banner, atau font dan lainnya, itu masih kurang menarik. Seperti itu. Ini yang terakhir, asumsi publik. Saya rasa asumsi publik kurang lebih dengan asumsi saya sih. Oh ya, ya ini platform scam trading, orang-orangnya tidak buta teknologi. Kalau bagi saya sih seperti itu. Jadi orang-orang scam trading itu dia tidak buta teknologi, justru dia tahu teknologi. Seperti itu. Dia dia cermat kayak gitu. No, tapi satu hal kayak gitu, tapi pasti ada celah. No, ada celah di mana kelihatan itu ini yang palsu. Seperti itu. No, dan satu, kalau mereka sudah ketahuan, mereka cepat menciptakan sesuatu yang baru, kayak gitu. Dan saya percaya kok, dalam konten saya, video-video saya, pasti teman-teman dari sindikat atau komplotan dari scam trading itu pasti ada yang nonton, kayak gitu. Tapi satu hal, saya di sini sebagai korban, saya sampaikan, saya di sini sebagai korban, saya di sini sebagai orang yang teraniaya, dan terus terang, kalau mau dibilang, saya juga kena utang bank juga, terkait saya pernah jatuh seperti itu. Tapi it's okay, semua jadi pelajaran hidup saya. No, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin, yaitu saudara, suaminya mungkin, atau tetangganya, ada yang cerita seperti itu mengenai hal-hal ini, atau yang mungkin firasat mau utang kayak gitu atau apa, tanyain dulu biar dia berani jujur seperti itu. Untuk apa uang itu, seperti itu. No, ini kontak saya. No, saya beranikan diri untuk mempublish kontak saya. Ini kontak saya. Ini by phone bisa, by WA juga bisa, aktif terus. Ini alamat email saya. Seperti itu. Saya selalu open, silahkan. 24 jam saya, kecuali kalau saya sudah tidur kayak gitu, mungkin saya belum bisa balas kayak itu. Tapi saya selalu open, dan saya belajar untuk menyadarkan orang sih istilahnya. Karena terus terang, ini salah satu moto saya sih. Tuhan pasti turun tangan membawa pertolongan di setiap pergumulan saya. Ini yang selalu saya aminkan. Kayak itu, semoga Bapak Ibu yang mungkin dalam masa depresi, masa stres seperti itu, bawa dalam doa Ibu atau Bapak. Itu aja. Ini terima kasih dari saya. Akhir kata, hati-hati terkait scam trading. Seperti itu, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti selalu buka jalan buat kita bisa kembali sepenuhnya buat Tuhan. Terima kasih semuanya. God bless you all. Bye-bye.